Kembali lagi bersama aku Han di channel Dunia Video. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Maleficent. Oke, tanpa lama-lama, intro dulu. Awal film ini kita diperdengarkan dengan cerita seorang wanita tua. Di suatu tempat ada dua buah kerajaan bertetangga yang sangat bermusuhan. Saking besarnya perselisihan mereka, hanya pahlawan hebat atau penjahat mengerikan yang bisa menyatukan mereka. Mereka saling ngiri dengan kekayaan dan keindahan kerajaan tetangga mereka. Dan di kerajaan lain yang bernama Mors, hiduplah para makhluk aneh dan indah di sana. Mereka tak butuh raja ataupun ratu, namun mereka saling percaya. Dan di sini terdapat seorang gadis cantik, namun bukan gadis biasa. Ia adalah seorang peri yang bernama Maleficent. Di saat ia sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah keributan. Maleficent mengatakan, "Ada apa ini?" Tiga orang peri memberitahunya. Para penjaga di perbatasan menemukan seorang manusia. Dengan sayapnya, Maleficent terbang ke sana. Dan ia mendapati seorang anak laki-laki kecil seumuran dia, yang bernama Stephen. Di sini Maleficent mengatakan, "Kau harus mengembalikannya." Stephen pun menjawab, "Mengembalikan apa?" Tak lama kemudian, ia melemparkan sebuah batu kepada Maleficent. Karena itu batu berasal dari kerajaan Mors. Setelah itu, mereka berdua ngobrol santuy sembari mengantar Stephen pulang. Di saat Stephen mau pergi, ia mau salaman. Namun saat Maleficent menyentuh tangannya Stephen, ia kesakitan. Karena di tangan Stephen ada sebuah besi, dan itu bisa membakar seorang peri. Kemudian Stephen pun membuangnya, demi bisa salaman dengan Maleficent. Cie, Maleficent pun tersenyum-senyum. Karindangan sama Stephen sampai malam hari. Setelah beberapa minggu, Stephen mendatangi Maleficent lagi. Ada apa ini? Mereka pun berdua bersenang-senang. Dan waktu berlalu begitu cepat. Sampailah ulang tahun Maleficent yang ke-16. Di sini Stephen memberikan sebuah hadiah, yaitu kisu. Dan katanya itu adalah kisu cinta sejati. Setelah beberapa tahun berlalu, Stephen menjadi tergoda akan kekuasaan di kerajaan manusia, sedangkan Maleficent menjadi peri yang kuat dan menjadi pelindung di kerajaan Mors. Beberapa waktu berlalu, Raja Manusia mendengar kekuatan yang berkembang di kerajaan Mors, dan tak lama kemudian, Raja Manusia datang menyerbu kerajaan Mors. Maleficent pun di sini mendatangi mereka, dan mengatakan jangan melangkah lebih jauh. Namun sang raja dan anak buahnya setelah mendengar itu mereka hanya tertawa. Dan sang raja mengatakan, "Bawakan aku kepalanya." Di sini Maleficent pun juga memanggil teman-temannya. Pacangan lenyak nih buah manusia. Raja pun hanya bisa mangap melihatnya. Dan kemudian pertempuran pun terjadi. Di sini Maleficent mengincar sang raja. Pasukan pun terpental. Hanya gara-gara kepakan sayap Maleficent. Namun di saat Maleficent mendekati sang raja, ia terpental akibat besi yang dipakai oleh raja. Hal itu sempat membuat bekas luka bakar di tubuh Maleficent. Namun sekejap menghilang. Di sini pun akhirnya sang raja mundur dengan membawa rasa malu. Dan beberapa waktu kemudian raja sudah mulai sekarat dan mengatakan, "Sebagai pengganti tahtaku dan juga menikahi putriku adalah orang yang bisa membunuh makhluk bersayap itu." Maksudnya Maleficent. "Raja meminta balaskan dendamku, dan setelah kematianku, kalian akan menjadi raja."
Tak lama setelah itu, Stephen mendatangi Maleficent. Di sini Stephen memperingatkan bahwa orang-orang di kerajaan manusia berniat membunuhmu. Mereka pun berbicara tentang banyak hal. Dan tak lama setelahnya, Stephen menawarkan sebuah air. Apakah kau haus? Dan Maleficent pun di sini meminumnya. Dan ternyata itu adalah obat bius dan membuat Maleficent tak sadarkan diri. Di sini Stephen berusaha membunuhnya. Namun gara-gara tak begitu tega, akhirnya Stephen cuma memotong sayap Maleficent. Dan setelah pagi harinya Maleficent bangun, ia begitu kesakitan. Sayapnya telah dipotong dan cinta juga kepercayaannya telah dikhianati. Maleficent pun hanya bisa menangis. Oke, lanjut. Sedangkan Stephen pergi meninggalkannya untuk ke tempat raja dan juga menunjukkan sayap itu kepada raja. Di sini raja menyangkanya bahwa Maleficent telah dibunuhnya. Oke, lanjut. Maleficent pun di sini tak bisa terbang lagi, dan di saat ia sedang berjalan, Maleficent melihat seekor burung gagak tertangkap oleh manusia. Dan di saat burung gagak itu mau dibunuh, Maleficent mengatakan, "Jadi manusia." Dan seketika burung gagak itu tadi perlahan berubah menjadi manusia. Dan akhirnya burung gagak tadi tidak jadi terbunuh. Dan Maleficent mengatakan, "Aku telah menyelamatkan hidupmu. Dan aku ingin kau menjadi sayapku." Oh iya, burung gagak ini bernama Diaval. Dan akhirnya Diaval pun di sini menjadi pelayan Maleficent. Tak lama kemudian Diaval pergi ke kerajaan manusia dan melihat Stephen yang dinobatkan menjadi seorang raja. Di sini Maleficent pun akhirnya tahu Stephen memotong sayapnya demi menjadi seorang raja. Akhirnya Maleficent pun berubah menjadi seorang peri yang jahat. Oke, lanjut. Beberapa waktu kemudian di kerajaan manusia terdengar kabar bahwa istri Raja Stephen melahirkan seorang anak perempuan, dan kabar itu sampai di telinga Maleficent. Setelahnya ada acara pemberkatan di kerajaan manusia. Peace and goodwill. Dan betapa terkejutnya orang-orang di sana, Maleficent pun di sini datang. Padahal dia tidak diundang. Tak lama kemudian Maleficent pun ingin memberikan sebuah hadiah, namun Raja Stephen mengatakan, "Kami tidak ingin hadiahmu." Namun Maleficent tak peduli, ia pun mendekati anak Raja Stephen yang bernama Aurora. Dan di sini Maleficent mengatakan sebuah mantra kepada Aurora, sekaligus juga mengutuknya pada saat Aurora ulang tahun yang ke-16, ia akan menusukkan jarinya dengan jarum pintal dan tertidur seperti mati. Tidur yang tak akan terbangun, dan cuma ciuman sejatilah yang bisa membangunkannya. Kutukan ini akan berlaku selamanya, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Setelahnya, Maleficent pun meninggalkan kerajaan. Dan setelah itu, Raja Stephen diam-diam mempercayakan keselamatan Aurora kepada 3 orang peri. Dan 3 peri ini membawanya ke suatu tempat terpencil selama 16 tahun dan 1 hari. Untuk bisa mengurus Aurora, 3 peri kecil ini pun berubah menjadi besar. Dan di sini Maleficent pun diam-diam menjenguk Aurora. Karena para peri ini tidak cocok dengan tugas mereka. Di saat Aurora menangis, peri-peri ini pun bingung dan malah memberikan makanan mentah kepada Aurora. Hari-hari pun berlalu. Raja Stephen semakin masam mukanya. Ia hanya memikirkan tentang dendam kepada Maleficent. Raja Stephen menyuruh pasukannya untuk menyerang Morse. Namun Maleficent sudah membuat pagar yang susah tertembus untuk menghadang penyerangan dari manusia. Dan benar saja pagar itu pun juga bisa melawan balik dan membuat pasukan Raja Stephen akhirnya mundur. Oke, lanjut. Di sini Aurora sudah mulai bisa berjalan. Di saat ia jatuh ke jurang, Maleficent pun segera menyelamatkannya. Ia selalu menjaga Aurora setiap saat, karena 3 peri sama sekali tidak guna.
Dan begitu cepatnya waktu berlalu, Aurora semakin bertambah besar dan cantik. Dan Aurora pun di sini dibawa Maleficent ke Mors. Maleficent cuma memerhatikan Aurora dari kejauhan. Dan tiba-tiba Aurora berbicara dan mengatakan, "Aku tahu kau ada di sana." Dan di sini Maleficent pun akhirnya keluar. Aurora begitu senang melihatnya. Dan mengatakan, "Kau adalah ibu peri penjagaku. Aku tahu kau selalu ada di dekatku," kata Aurora. Tak lama setelahnya, Diaval atau burung gagak pun juga muncul di hadapan Aurora. Oke, lanjut. Cerita kembali ke Raja Stephen. Ia tengah menjadi gila dan selalu menatap sayap Maleficent di ruangannya. Bahkan istrinya pun yang mau meninggal, kata seorang penjaga, tidak dihiraukannya. Oke, lanjut. Aurora di sini sungguh bersenang-senang di kerajaan Mors. Dan di saat Aurora tertidur, di sini Maleficent ingin menghilangkan kutukannya. Namun gara-gara kutukannya sendiri yang begitu kuat, bahkan dengan kekuatannya sendiri, juga tidak bisa menghilangkannya. Di sini terlihat wajah Maleficent pun menjadi sedih. Setelah beberapa waktu, Aurora pun terbangun, dan begitu riang gembiranya ia menanyakan apakah semua peri punya sayap. Di sini Maleficent pun mengatakan, kebanyakan peri punya sayap. Aurora pun bingung, kenapa kau tak punya sayap? Maleficent pun mengatakan lagi, dulu aku mempunyainya, namun sayapku dicuri. Beberapa waktu kemudian, Aurora bertemu dengan seorang pria yang bernama Philip. Di sana, mereka pun saling berkenalan. Jadi, si Philip ini sedang menuju kerajaan Raja Stephen, namun tersesat dan membuatnya bertemu dengan Aurora. Tak lama kemudian, Aurora mengatakan jalan untuk menuju ke kerajaan Raja Stephen. Dan di sini, Philip pun meninggalkan Aurora. Namun saat Philip mau pergi, di sini kita melihat pandangan-pandangan cinta terhadap keduanya. Dan mungkin bila nanti kita kembali diperlihatkan dengan 3 orang peri lagi. Mereka begitu senang karena sudah hampir 16 tahun mereka merawat Aurora. Karena akhirnya tugas mereka mau selesai. Di sini Aurora datang dan mengatakan, "Aku akan pergi." Maksudnya ke Mors bersama Maleficent. Namun mendengar hal itu, salah seorang peri keceplosan bicara. Ia mengatakan, "Kami akan membawamu kepada ayahmu 1 hari lagi." Sontak saja, Aurora pun bingung. Karena 3 peri ini mengatakan kepada Aurora saat kecil bahwa ayahnya sudah meninggal. Akhirnya mereka pun terpaksa menceritakan semua hal yang terjadi di masa halus. Oke, lanjut. Setelah mendengar perkataan 3 peri itu, akhirnya Aurora tahu bahwa ia mempunyai seorang ayah yang bernama Stephen, dan ia adalah seorang raja. Dan Maleficent, peri yang jahat, telah mengutuknya. Aurora pun di sini bergegas lari mendatangi Maleficent dan menanyakan hal itu. Sontak saja Maleficent pun nyaris menangis akibat perkataan Aurora. Karena terbawa kebencian terhadap Raja Stephen, ia mengutuk Aurora yang tak salah apa-apa. Setelah itu Aurora pergi ke kerajaan ayahnya. Namun di sini Aurora dikurung atas perintah Raja Stephen sendiri karena untuk menghindari terjadinya kutukan Maleficent. Namun di sini Maleficent tahu bahwa kutukan Aurora sudah mau aktif. Ia pun mencari pemuda bernama Philip untuk bisa menghancurkan kutukan yang dibuatnya. Di tempat lain, Maleficent pun akhirnya menemukan Philip dan segera membawanya ke tempat Aurora yang berada di kerajaan manusia. Namun di sini ternyata kutukannya sudah mulai muncul dan mengakibatkan Aurora hilang kesadaran. Ia berjalan sendiri untuk menusukkan jarinya ke jarum pintal. Dan benar saja, jarum yang awalnya sudah dihilangkan dari kerajaan oleh Raja Stephen, akhirnya muncul kembali akibat kutukan hebat Maleficent. Oke, lanjut. Di sini pun Aurora akhirnya menusukkan jarinya ke jarum itu dan membuatnya tertidur. Namun Maleficent tetap berusaha mendatanginya walau banyak rintangan yang menghadangnya di kerajaan.
Dan akhirnya ia menemukan tempat di mana Aurora berada. Di sini Maleficent pun melemparkan Philip di depan pintu untuk memberitahu kepada pria yang sedang menjaga Aurora bahwa ada seorang pria yang mungkin bisa menghapuskan kutukannya. Sontak saja ketiga peri itu pun membawanya masuk dan menyuruh Philip untuk mengkisu Aurora. Di sini Maleficent pun hanya bisa mengintip dari kejauhan. Tiba-tiba saat Philip mengkisu Aurora, dan tidak terjadi apa-apa. Aurora pun tak juga membuka matanya. Di sini Maleficent pun mengatakan bahwa memang tidak ada ciuman cinta sejati itu. Di saat Maleficent meratapi perbuatannya itu, ia mengatakan, "Aku kehilanganmu selamanya." I was so lost. Sweetheart. And now I've lost you. Dan Maleficent pun mencium Aurora di keningnya. Dan tak lama kemudian Aurora malah terbangun. Di sini kita tahu bahwa cinta sejati itu memang ada dan ia tak menduga bahwa dirinya sendirilah yang bisa membangunkan Aurora. Oke, lanjut. Di sini mereka pun akhirnya mencoba pergi dari kerajaan dan menuju Mors. Namun di saat berjalan mau keluar, tiba-tiba Maleficent pun dijatuhi lunta besi yang mengakibatkan ia kepanasan, dan itu adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Stephen. Namun di tengah kesakitannya, Maleficent masih sempat merubah Diaval menjadi seekor naga, dan akhirnya dapat membebaskannya dari lunta besi itu. Di saat Maleficent masih kesakitan, ia masih sempat menyuruh Aurora untuk pergi, dan Aurora pun pergi menjauh dan masuk ke sebuah ruangan. Sedangkan Maleficent dikepung pasukan Raja Stephen yang ingin membunuhnya. Di sini Aurora beruntung, ia malah menemukan sayap Maleficent yang berada di dalam lemari kaca. Tak lama kemudian Raja Stephen pun muncul. Namun Aurora berhasil melepaskan sayap Maleficent yang terkurung itu. Di saat harapan sudah musnah dan bahkan Diaval yang menjadi naga pun juga tidak sanggup melawan banyaknya pasukan Raja Stephen, tiba-tiba sayap Maleficent pun datang dan menyatu lagi dengan dirinya. Dan disinilah epic comeback terjadi. Dan Raja Stephen pun sudah tidak bisa berkutik lagi. Namun Raja Stephen tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mendorong Maleficent dan membuat dirinya sendiri juga ikut terjatuh. Dan tentu saja di saat mereka berdua terjatuh bersama, Maleficent masih bisa terbang sedangkan Raja Stephen tentu saja tidak. Maleficent dan Aurora pun kembali ke Mors dan Philip pun juga ada di sana. Pada akhirnya kerajaan disatukan kembali oleh pahlawan sekaligus penjahat dan ia bernama Maleficent. Dan film ini pun berakhir. Oke, jangan lupa bersyukur hari ini. Semoga kalian selalu dimudahkan rezeki dan bye-bye.